Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan obat herbal alami. Jadi ada 17 macam ini yang kami siapkan nanti, dan 17 macam ini akan dihaluskan, kemudian baru dicampur dengan air, dicampur dengan mol yang juga disiapkan, mikroorganisme lokal, lalu difermentasikan selama kurang lebih 2 minggu atau 15 hari. Jadi saya sebutkan satu persatu bahannya supaya sahabat bisa ketahui nama obatnya dan kemudian jumlah bahan yang digunakan. Ini yang pertama, ini namanya Mahkota Dewa. Itu bisa digunakan, yang ini bisa digunakan buahnya atau juga daunnya. Tetapi kalau daunnya digunakan, buahnya digunakan, itu dikupas dulu kulitnya, baru dikeringkan. Nanti yang kering itu yang dimanfaatkan, jangan dengan basah-basah atau masih merah begini. Kalau daunnya langsung saya tumbuk daunnya atau haluskan. Mahkota Dewa. Yang kedua, ini namanya apa kawan? Temulawak yang putih itu. Ada juga yang warna kuning-kuning atau merah, juga bisa digunakan. Jadi secukupnya 4 buah yang besar. Lalu yang yang ketiga itu ada kunyit. Juga secukupnya 4 buah. Yang ketiga ada halia merah. Bisa juga gunakan halia yang warna putih, tidak apa-apa. Tetapi alangkah lebih bagusnya kalau kita dapat yang warna merah. Dan ini namanya lengkuas. Pakai secukupnya, kira-kira ada 3 buah biji besar ini. Yang keempat, kelima itu ada kencur. Ya, kencur kira-kira 8 buah yang kecil. Juga pinang. Ke berikut yang ke 8 itu bawang putih. Ini baru 3 buah, masih kurang lagi sedikit. Ya, sebisa mungkin kita dapat 2 buah yang digunakan dalam pembuatan herbal ini. Yang ke-9 ini namanya daun sambiloto, pahit-pahit. Ini obat yang bisa digunakan oleh manusia juga tidak panas atau malaria. Yang ke-10 ini daun jambu biji. Ini digunakan juga untuk ternak. Jadi ketika babi atau ternak kita menceret, seringkali orang kampung menggunakan daun jambu biji ini. Dan ini namanya obat kampung, dijumpai di hutan, sering disebut sebagai obat pahit. Ini kita bisa ambil di hutan, dia sejenis tali yang melilit di pohon besar. Rasanya pahit sekali. Ini juga digunakan oleh orang kampung untuk menyembuhkan sakit-sakit perut dan malaria, batuk dan lain sebagainya. Nah, ini sudah sering dipakai. Juga dipakai dalam pembuatan obat herbal ini. Ini yang ke-12 namanya puri dahu, obat herbal pahit sekali. Ini biasa digunakan oleh manusia juga ketika manusia malaria. Jadi sangat tertolong untuk ternak-ternak kita yang mendapatkan penyakit kejang-kejang atau
hari ini. Yang ke-13 itu daun terbaik, ini bisa dipakai sampai ternak. Ke-14 ini daun tembakau secukupnya. Jadi bisa juga pakai tembakau yang sudah dibuat untuk tembakau rokok. Tapi kalau tidak ada itu bisa menggunakan daun-daun. Ini yang ke-15 itu daun sirsa. Jadi saya ambilnya 9 lembar ini secukupnya. Daun sirsa ini sangat-sangat bermanfaat untuk penyakit pada ternak, manusia juga. Daun sirih saya siapkan 4 lembar secukupnya, tidak boleh banyak-banyak. Ku serahkan di bawah kakimu Tuhan. Kalau orang Sumba Timur bilang papa, orang Widya waktu Sumba Barat bilang pamama. Jadi kalau komunikasi orang Sumba. Yang ke-17 ini daun plia. Plia hutan, boleh juga pakai plia yang sering tanam dari hatiku saat ku melihat kebaikanmu yang berlimpah ini sudah dari kemarin dipetik oleh Esther sudah tapi tetap itulah 17 bahan yang kemudian diramu menjadi obat herbal ternak atau jamu ternak. Jadi ini kalau diramu semuanya segalanya untuk ternak babi, ternak ayam kampung, juga ternak kambing dan anjing kalau ada anjing. Nah, ini bisa diramu kalau Anda siapkan MOL. Ini namanya MOL, singkatan dari mikroorganisme lokal. Ini terbuat dari bonggol pisang, gula sabu atau gula merah, terigu, dan air. Nanti bisa dijelaskan cara membuatnya. Nah, setelah semua ini diamu, barulah dicampur dengan air yang sudah dimatangkan atau dipanaskan. Setelah itu didinginkan kembali, baru campur dengan mikroorganisme lokal atau demikian dulu. Nanti pekerjaan selanjutnya kami akan sampaikan cara membuatnya atau cara menghaluskan, cara mencampurnya, dan cara penggunaannya bagi ternak-ternak Anda. Setelah kita ketahui bahan-bahan apa yang digunakan, jumlahnya bahan itu dalam pembuatan obat herbal untuk ternak, dan inilah cara untuk mencincangnya satu persatu. Jadi setelah dicincang nanti akan dicuci. Jangan ragu saudara, bahan-bahannya akan dicuci dengan baik dengan air hangat, lalu di blender atau dihaluskan, kemudian difermentasikan selama 2 minggu. Jadi bro, 2 orang ini adalah pelaku usaha di Cimahi ini. Mereka lah yang menekuni pekerjaan ini. Itu ada anjing lewat di belakang, itu juga hasil yang sudah dikerjakan selama ini. Sedangkan itu di belakang sana pendukung kerja di dapur. Ya, itu. Jadi kalau kami butuh kopi, beliau yang membuatnya. Ini juga yang mengantar pisang. Jadi sudah ada babi yang pesiar-pesiar ini. Sudah ada babi, ya masuk kamar beliau. Ya, sudah ada. Ini namanya yang nyong, ini namanya Om Leo, masih bujang. Sedangkan yang ini namanya Esther, Ibu Esther, beliau juga masih bujang. Baru selesai SMA dan sebentar lagi mungkin kalau ada berkat kuliah. Beliau sedang piara-piara babi juga. Babinya sehat.
sehat sekali karena dibantu dengan vitamin dan obat herbal. Nanti ikuti cara kerja selanjutnya. Terima kasih. Ramuan obat herbal yang diramu dari bahan-bahan alami. Di dalamnya ada 17 bahan dasar yang kemudian diramu, dihaluskan, dan setelah dihaluskan, ramuan ini difermentasikan campur dengan mol mikroorganisme lokal atau biodekomposer. Kemudian kami fermentasikannya selama 2 minggu atau 15 hari. Dan setelah difermentasikan selama 2 minggu, obat ini sudah siap dipakai, disaring, dibotolkan. Nah, inilah hasilnya. Walaupun masih pakai botol-botol manual, nanti akan tetap kami pakai botol yang sudah dikhususkan untuk obat ini. Tapi sudah dipastikan bahwa 17 bahan dasar ini sangat-sangat berguna, bermanfaat bagi ternak-ternak peliharaan kita, ternak-ternak lokal seperti babi, ayam kampung, kambing, dan kemudian anjing kesayangan kita. Semoga ini bermanfaat bagi saudara-saudari yang ingin mencobanya. Silakan menghubungi kami di GKSJ Matuka Pakar. Bisa hubungi kami dan bisa memesan untuk ternak kesayangan kita. Dan perlu diketahui lagi oleh saudara-saudari bahwa ramuan ini bisa digunakan untuk pencegahan dan pengobatan pada penyakit ternak. Jadi sebelum ternak kita dikenai oleh penyakit, bisa digunakan untuk pencegahannya. Terima kasih. Shalom. Kena